Kaum Sabah dengan segala kemakmurannya pada akhirnya hancur karena kesombongan mereka terhadap Allah. Tentu ini merupakan suatu pelajaran berharga bagi kita yang hidup di masa kini. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah kaum Sabah. Dalam segmen kali ini kita akan membahas bagaimana peristiwa yang menimpa kaum Sabah merupakan pengingat bagi umat Islam dalam kehidupan. Kalau kita renungkan kisah kaum Sabah dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Sabah ini dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Sabah. Hal ini tentu saja agar manusia senantiasa mengingat apa yang terjadi kepada kaum Sabah. Hal ini untuk menyadarkan bahwa manusia bukanlah pemilik kekuatan, namun merupakan penerima berkah Allah kepada mereka. Segala nikmat, harta, dan kekuatan hanyalah titipan Allah semata. Sesungguhnya kewajiban kaum Sabah sudah Allah tunjukkan dalam surat Sabah ayat ke-5. Kaum Sabah diperintahkan untuk menikmati berkah yang Allah berikan dan bersyukur kepada Allah atas kemurahannya. Allah juga menunjukkan bahwa Ia Maha Pengampun, meski pendahulunya menyembah matahari, Allah mengampuninya dengan melimpahkan rezeki kepada kaum Sabah. Namun di dalam surat Sabah ayat 16 ditunjukkan bahwa kaum Sabah mengingkari Allah. Mereka berpaling menjadi sombong dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak bersyukur melainkan merasa apa yang didapat adalah hasil kerja keras mereka saja. Tentu hal inilah yang membuat Allah mendatangkan azab berupa banjir besar Al-Arim yang pada akhirnya menghancurkan kaum tersebut. Sebagaimana dapat dipahami dari ayat-ayat ini, kesalahan yang dilakukan oleh kaum Sabah adalah mengingkari keberadaan Allah. Meski mereka mengingkari keberadaan Allah, namun sebaliknya mereka mengira bahwa meskipun jika dikembalikan kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Mereka yakin bahwa keadaan yang dialaminya hanyalah tergantung dari kesuksesan usaha mereka sendiri. Sebenarnya ini adalah berarti mempersekutukan Allah dengan orang atau hal yang lainnya yang berakibat hilangnya rasa takut seseorang kepada Allah dengan berpikir bahwa seseorang memiliki keagungan atas dirinya sendiri, padahal jelas-jelas Allah dengan caranya menunjukkan kemurahan pada seseorang. Allah menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan dan diazab kepada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan bangsa Arab. Mereka menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan serta saling menceritakan kabar kehancuran kaum tersebut. Dengan tujuan mereka akan lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan lebih dapat menerima peringatan dari beliau. Allah telah memberikan kepada kaum-kaum tersebut nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut sehingga Allah menurunkan azab dan mencabut nikmatnya. Itu adalah balasan yang setimpal untuk orang-orang yang sangat kafir. Hikmah yang dapat diambil dari kisah kaum Sabah ini adalah banyak-banyaklah bersyukur dan mengingat Allah atas segala nikmat yang diberikan dan janganlah sekalipun berpaling darinya karena azab Allah sangat pedih. Dalam hal ini lihatlah kekayaan negeri kita Indonesia yang kita miliki di mana tanahnya subur dan sumber daya alamnya melimpah. Sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat ini karena bersyukur adalah syarat terbaik dan Allah akan menambah nikmat bagi kita. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Sabah agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Pada akhir kisah kaum Sabah dalam surat Sabah ayat 19 disebutkan bahwa sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Betapa pelajaran dari Allah terhadap kaum yang mendustainya adalah nyata. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersabar menghadapi segala ujian di dunia ini dan bisa selalu bersyukur. Allahumma ja'alna minas sabirin asyisyakirin. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang ketika banjir besar menimpa kaum Sabah, banjir besar Arim bagi kaum Sabah, hingga hikmah dari kisah kaum Sabah. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.